Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen keuangan. Untuk kali ini materi tatap muka adalah untuk tatap muka ketiga, yaitu modal kerja. Oke, kalau kita bicara modal kerja, ini adalah kalau secara sederhana ya modal untuk bekerja dari perusahaan ya. Yang jelas modal kerja ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai operasi atau kegiatan sehari-harinya. Nah, ada beberapa konsep tentang modal kerja ini. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Menurut konsep ini, yang namanya modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar, atau biasa juga disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Konsep kedua adalah konsep kualitatif. Nah, konsep ini adalah menyatakan bahwa modal kerja itu adalah kelebihan aktiva lancar atau aset lancar di atas utang lancar, atau biasa juga disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Nah, konsep yang ketiga adalah konsep fungsional. Jadi konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana di dalam menghasilkan income atau pendapatan. Nah, menurut konsep ini maka modal kerja ini terdiri dari yang pertama adalah modal kerja yang menghasilkan current income, kemudian ada modal kerja non-working capital atau yang tidak menghasilkan current income, dan modal kerja potensial, yaitu modal kerja yang menghasilkan income tetapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, yang jelas cash dan inventory atau persediaan ini merupakan modal kerja yang menghasilkan income. Artinya bahwa cash dan persediaan di perusahaan itu memang disediakan untuk betul-betul sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan piutang, nah piutang ini kan muncul karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit ya, maka piutang ini adalah sama dengan penjualan. Nah, sebagian piutang ini dapat dimasukkan ke dalam modal kerja dan sebagian lagi termasuk dalam modal kerja potensial. Bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan di dalam produk yang terjual ini digolongkan sebagai modal kerja. Artinya di sini adalah harga pokok penjualan. Sedangkan bagian yang merupakan keuntungan ini digolongkan ke dalam modal kerja potensial. Oke, kita ambil contoh misalkan ini ada suatu perusahaan menjual produknya secara kredit dengan harga Rp1.500.000 dengan profit margin sebesar 40%. Artinya keuntungan dari penjualan tersebut adalah 40%. Maka piutang yang termasuk ke dalam modal kerja adalah sebesar 60%-nya, karena yang 40% adalah yang harga pokok penjualannya adalah 60%. Maka yang masuk ke dalam modal kerjanya yang 60% dari Rp1.500.000 atau Rp900.000. Sedangkan yang keuntungannya atau sisanya itu 40% kali Rp1.500.000 sama Rp600.000. Ini merupakan modal kerja potensial. Nah, kemudian ada juga dana yang sebagian modal kerja dan sebagian lagi bukan modal kerja. Ini adalah dana yang diinvestasikan di dalam aktiva tetap. Sebagai contoh, misalkan perusahaan menginvestasikan dana dalam mesin sebesar Rp2.400.000 dengan umur penggunaan 8 tahun. Maka bagian aktiva tetap yang dimasukkan sebagai modal kerja adalah sebesar penjusutan atau depresiasi tahun yang bersangkutan. Sedangkan sisanya pada akhir tahun pertama itu merupakan non-working capital. Jadi yang merupakan modal kerja adalah Rp7.400.000 dibagi 8 ya, karena jangka waktu penggunaannya 8 tahun. Anggaplah bahwa penyusutannya menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa hingga depresiasi tahun pertama adalah Rp300.000. Sedangkan yang bukan modal kerja yaitu Rp2.400.000 dikurangi penyusutannya ini Rp300.000 yaitu Rp2.100.000. Nah, sekarang kita lihat contoh di dalam menentukan modal kerja menurut konsep fungsional tersebut ya. Misalkannya kas sebesar Rp7.500.000 dan surat-surat berharga atau efek Rp18 juta.
piutang 15 juta rupiah, persediaan 12 juta rupiah, tanah 7.500.000, kemudian bangunan 36 juta rupiah, dan mesin-mesin 24 juta rupiah. Sedangkan depresiasi bangunan 2.250.000 per tahun dan mesin 3 juta rupiah per tahun. Kemudian perusahaan menetapkan penjualan kreditnya dengan profit margin adalah 40%. Kemudian kita diminta menetapkan modal kerja menurut konsep fungsionalnya. Yang pertama kita bikin dulu yang modal kerja yang menghasilkan current income-nya. Kas jelas ya, ini adalah komponen modal kerja yang betul-betul menghasilkan current income. Kemudian persediaan 12 juta rupiah. Piutang 60% dari 15 juta 9 juta rupiah. Kemudian depresiasi bangunan tadi kan 2.250.000 rupiah. Kemudian depresiasi mesin-mesin 3 juta rupiah. Maka kemudian totalnya adalah 33.750.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke kelompok yang bukan modal kerja. Tanah udah jelas ya, tanah ini tidak termasuk modal kerja karena tanah ini tidak ada depresiasinya atau tidak ada penyusutannya, bahkan yang namanya tanah itu nilainya dari tahun ke tahun akan meningkat ya, kecuali kalau ada bencana atau ada tsunami gitu. Kemudian bangunan sisanya tadi ya 36 juta dikurangi 2.250, tinggal 33.750, dan mesin-mesin tadi 24 dikurangi 3 juta tinggal 21 juta. Sehingga jumlahnya adalah 62.250.000 rupiah. Terakhir adalah menentukan modal kerja potensialnya. Modal kerja potensial ini yang pertama adalah yang berasal dari keuntungan tadi ya, profit margin 40% dari 15 juta 6 juta. Akhirnya adalah artinya keuntungan yang 6 juta ini bisa potensi untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja. Dan yang kedua adalah tadi suatu berharga ya 18 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 24 juta rupiah. Itu tadi bagaimana menghitung modal kerja kalau kita diberikan data dari Narasa gitu ya, kita menghitung menurut konsep kuantitatif, menurut konsep kualitatif, dan menurut konsep fungsional. Nah sekarang kalau kita ingin menghitung bagaimana sih caranya menentukan besarnya kebutuhan modal kerja di sebuah perusahaan. Nah, untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah periode perputaran atau periode terdekatnya modal kerja tersebut. Sedangkan yang kedua adalah pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Ya. Dengan jumlah pengeluaran kas setiap hari yang tetap, tapi dengan periode perputaran yang lama, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan akan semakin besar. Tapi sebaliknya juga ya, kalau periode perputarannya sebentar, berarti modal kerjanya juga sedikit ya. Sedangkan periode perputaran modal kerja adalah jumlah dari periode-periode yang meliputi waktu pembelian kredit, ya kredit beli, kemudian lama penyimpanan bahan mentah di gudang, dan lama proses produksi, dan lamanya barang jadi di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Di sini maksudnya barang yang sudah jadi tapi tidak langsung dijual, harus disimpan dulu di dalam gudang. Ya. Sedangkan pengeluaran kas setiap hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, dan lain-lain. Pokoknya semua setiap pengeluaran kas setiap harinya itu. Kita lihat contohnya ya. Misalkan ini adalah periode perputarannya ya. Untuk proses produksi misalkan 10 hari. Kemudian barang disimpan di gudang selama 10 hari dan waktu penerimaan piutang akhirnya artinya bahwa penjualan itu dilakukan secara kredit 10 hari juga. Sehingga total perputarannya adalah 30 hari ya.
Sedangkan pengeluaran kas setiap harinya, ya misalkan untuk bahan mentah Rp40.000, kemudian untuk bahan pembantu Rp20.000, untuk upah buruh Rp30.000, dan untuk lain-lainnya Rp10.000, sehingga totalnya adalah sebesar Rp100.000. Dengan perputaran 30 hari dan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya Rp100.000, maka kita bisa menghitung jumlah modal kerjanya adalah sebesar 100.000 dikali 30 sama dengan 3 juta rupiah. Sekarang kita lihat ya, ini adalah kalau tadi masih terlalu sederhana ya contohnya. Kita lihat saja contoh yang lebih rumit lagi. Misalkan sebuah perusahaan yang memproduksi barang es setiap hari sebanyak 200 unit. Sedangkan dalam 1 bulan perusahaan bekerja selama 25 hari. Unsur-unsur biaya yang menjadi beban untuk setiap unit produk adalah untuk bahan mentah A Rp100 per unit ya. Untuk bahan mentah B Rp25. Kemudian untuk upah tenaga kerja langsung Rp75 per unit. Biaya administrasi per bulan Rp125.000. Kemudian gaji setiap bulan Rp250.000. Nah, ini ada klausul bahwa untuk membeli bahan mentah A, perusahaan harus memberi uang muka rata-rata 5 hari sebelum bahan diterima. Jadi 5 hari meskipun belum terjadi produksi, tapi perusahaan sudah ngeluarin uang muka sebesar untuk pembelian bahan mentah A tersebut ya. Sedangkan waktu proses produksinya 3 hari. Kemudian untuk pertimbangan mutu, maka barang jadi harus disimpan dulu di gudang selama 2 hari. Dan terakhir, penjualan barang secara kredit dengan syarat pembayaran 5 hari. Oke. Nah, ada tambahan juga keterangan bahwa penjualan barang ini secara kredit dengan syarat pembayaran 5 hari sesudah barang diambil. Jadi barang diserahin, baru pembayarannya 5 hari kemudian. Kemudian juga perusahaan menetapkan kebijakan persediaan kas minimalnya adalah sebesar Rp250.000. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa diminta menghitung besarnya kebutuhan modal kerja dari perusahaan tersebut. Perhatikan ya, tadi bahwa ada keistimewaan bahwa untuk bahan mentah A itu perusahaan harus membayar uang muka 3 hari sebelum barang diterima. Jadi sebelum pekerjaan dimulai, perusahaan sudah mengeluarkan barang, telah mengeluarkan biaya untuk uang muka bahan mentah A. Maka kita bikin dulu ya untuk periode perputaran bahan mentah A ya, perputaran uang muka 5 hari, kemudian proses produksi 3 hari, barang disimpan di gudang 2 hari, dan penerimaan piutang adalah 5 hari, sehingga jumlah perputaran khusus untuk bahan mentah A ini adalah 15 hari. Oke, yang bahan mentah A ada keistimewaan ya. Oke, selanjutnya kita menghitung periode perputaran untuk bahan mentah B, tenaga kerja langsung, biaya administrasi, dan gaji. Karena ini nggak ada uang muka, maka kita mulai dari proses produksinya ya 3 hari. Kemudian bahan barang jadi di gudang selama 2 hari, dan penerimaan piutangnya 5 hari. Totalnya adalah 10 hari. Barulah kita hitung kebutuhan dana untuk masing-masing unsur modal kerja tersebut. Bahan mentah A 200 unit, harga per unitnya Rp100, periode perputarannya 15 hari, maka jumlahnya ada Rp300.000. Sedangkan bahan mentah B 200 kali Rp25 kali 10 hari Rp50.000. Tenaga kerja langsung 200 unit Rp75 per unit, kali 10 hari Rp150.000. Biaya administrasi dan gaji ini Rp125.000 per bulan tambah 250, totalnya Rp375.000 per bulan. Sedangkan jumlah produksi 1 bulan adalah 25 hari kali
200 unit, sehingga jumlahnya adalah 5.000 unit per bulan. Maka kita bisa menghitung biaya per unitnya adalah 375.000 bagi 5.000 unit, Rp75 biaya per unitnya. Sedangkan biaya per hari berarti 200 unit kali Rp75, Rp15.000. Dan biaya selama periode perputaran adalah Rp15.000 kali 10.000, Rp150.000. Sedangkan perusahaan menetapkan persediaan maksimalnya adalah Rp250.000. Maka kita bisa menghitung jumlah kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut adalah sebesar, ya, ini adalah tadi bahan mentah A, bahan mentah B, tenaga kerja langsung, kemudian biaya gaji dan administrasi ditambah dengan persediaan kas minimal, sehingga jumlahnya adalah 300.000 tambah 50 tambah 150 tambah 152 tambah Rp250.000, totalnya sampai dengan Rp900.000. Selanjutnya kita lihat bagaimana manfaat modal kerja dan hubungannya dengan profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, manfaat utama dari modal kerja adalah menjaga likuiditas perusahaan. Dengan modal kerja yang memadai, suatu perusahaan ini akan mampu membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya, kemudian juga memiliki cadangan yang cukup untuk menghindari kekurangan persediaan, dan memberikan piutang kepada pelanggan sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terus dipertahankan. Kemudian kita lihat trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Jadi mana yang lebih dipentingkan, likuiditas dulu apa profitabilitas dulu? Ya. Hubungan berbanding terbalik antara likuiditas dan profitabilitas ini dapat dijelaskan melalui rumus ROA sebagai berikut, atau Return on Asset. Kita tahu bahwa ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva, atau sama dengan laba bersih dibagi dengan aset lancar ditambah aset tetap. Ya. Oke. Jika aktiva tetap dan laba bersih konstan, maka peningkatan aktiva lancar atau modal kerja kotor ini akan menurunkan return on asset, merupakan salah satu rasio profitabilitas. Kemudian jika hal-hal lain tetap, peningkatan likuiditas atau modal kerja ini justru akan menurunkan tingkat profitabilitas dan sebaliknya. Dan likuiditas yang tinggi ini merupakan indikator bahwa risiko perusahaan rendah. Artinya perusahaan aman dan dari kemungkinan kegagalan membayar berbagai kewajiban lancarnya. Dengan merelakan rendahnya profitabilitas atau sebaliknya, yang mana yang dipentingkan ini, makanya disebutlah trade-off antara likuiditas dengan profitabilitas. Selanjutnya kita lihat kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja atau working capital policy ini mencakup dua hal, yaitu adalah jumlah aktivitas lancar, aset lancar yang dikehendaki. Yang kedua adalah bagaimana aktiva lancar itu dibiayai. Nah, kebijakan modal kerja sebenarnya bertujuan untuk mencapai bauran yang optimal antara likuiditas dan profitabilitasnya. Sehingga bahwa kebijakan modal kerja ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat profitabilitas tertentu sesuai dengan modal kerja yang atau risiko yang bersedia ditanggung oleh perusahaan. Sekarang kita lihat istilah-istilah penting dalam kebijakan modal kerja. Yang jelas bahwa aktivitas operasional sebuah perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan siklus ekonomi. Meningkatnya penjualan baik karena faktor musiman maupun siklus ekonomi akan diikuti oleh bertambahnya aktiva, baik aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya. Tetapi ketika penjualan menurun, aktiva lancar tidak pernah mencapai titik nol. Tetapi ada sejumlah aktiva lancar yang minimum. Jadi yang tetap jumlahnya disebut aktiva permanen. Ya. Selain aktiva lancar permanen, ada beberapa istilah penting lainnya yang berkaitan dengan kebijakan modal kerja tersebut. Yang pertama adalah aktiva lancar musiman.
yang jumlahnya berubah-ubah sesuai permintaan musiman atau siklus ekonomi. Sedangkan yang kedua adalah total aktiva permanen, yaitu aktiva tetap ditambah aktiva lancar permanen. Yang ketiga dana musiman, yaitu dana jangka pendek yang dibutuhkan untuk mendanai aktiva lancar musiman yang bersumber dari utang lancar yang non spontan atau wesel bayar. Kemudian yang keempat adalah dana permanen, yaitu dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk mendanai total aktiva permanen yang berasal dari utang lancar yang spontan, seperti utang usaha, utang akrual, utang jangka panjang, dan ekuitas. Maka dengan demikian kebijakan modal kerja ini dapat dinyatakan bahwa aktiva terdiri dari dua macam, yaitu aktiva lancar musiman atau jangka pendek dan total aktiva permanen, gabungan antara aktiva tetap dan aktiva lancar permanen yang bersifat jangka panjang. Sedangkan sumber dana terdiri dari dua jenis, yaitu dana musiman untuk jangka pendek dan dana permanen untuk jangka panjang. Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan aktiva lancar permanen, total aktiva permanen, aktiva lancar musiman dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Kita lihat nih tabelnya ya. Nih ya, ini adalah aktiva lancar ya. Ini aktiva tetap dan ini adalah aktiva lancar permanen. Ya, aktiva lancar permanen ini adalah total aktiva tetap permanen dikurangi dengan aktiva tetapnya. Sedangkan aktiva lancar musiman adalah aktiva lancar yang 2,5 juta dikurangi dengan aktiva lancar permanen, sehingga yang musimannya adalah 500 ribu. Ini dari 1 tahun penuh, dari Januari sampai dengan Desember. Berikutnya adalah strategi modal kerja. Ada 3 macam strategi modal kerja. Yang pertama adalah moderat atau strategi yang moderat, yaitu strategi moderat ini bahwa aktiva lancar musiman didanai oleh dana musiman, sedangkan total aktiva permanen ini didanai oleh dana permanen. Jadi perusahaan ini menyelaraskan antara aktiva lancar musiman dan dana musiman karena sama-sama jangka pendek, serta aktiva permanen dan dana permanen sama-sama jangka panjang. Dalam hal ini perusahaan telah menyediakan sumber pendanaan yang sesuai dengan jangka waktu aktivanya, sehingga akan terhindar dari kesulitan likuiditas. Nah, oleh karena itu, strategi moderat ini disebut juga strategi cair sendiri atau self-liquidating. Dari tabel sebelumnya, total aktiva permanen ini didanai dengan dana permanen, sedangkan aktiva lancar musiman didanai dengan dana musiman, yang tujuannya adalah menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Yang kedua adalah strategi agresif. Nah, ini adalah dalam strategi ini total aktiva permanen didanai oleh sebagian dana permanen dan sebagian lagi oleh dana musiman, sehingga ada sebagian aktiva permanen yang didanai oleh dana musiman. Dari tabel terdahulu bahwa jumlah aktiva permanen ini yang didanai dengan dana permanen jumlahnya kurang dari 11 juta. Misalkan 11 juta, maka kekurangannya 2 juta ini akan dibiayai dari dana musiman. Tetapi jika tidak berhati-hati, maka perusahaan mungkin akan terjebak di dalam kesulitan likuiditas yang akan mengakibatkan kebangkrutan. Nah, tujuan utama dari strategi agresif ini adalah mengutamakan imbalan, ya, lebih mengutamakan imbal hasil yang tinggi walaupun harus menghadapi risiko yang tinggi pula, ya. Yang ketiga adalah strategi konservatif, di mana total aktiva permanen dari sebagian aktiva lancar musiman ini didanai oleh dana permanen, dan perusahaan baru menggunakan dana musiman jika terjadi kenaikan aktiva lancar musiman akibat permintaan musiman yang melonjak tajam. Apabila aktiva lancar musiman turun, maka perusahaan akan menginvestasikan kelebihan dana musimannya ke dalam surat berharga jangka pendek. Nah, dalam tabel terdahulu ini total aktiva permanen yang dibiayai oleh dana permanen jumlahnya lebih dari 11 juta, misalkan 12 juta. Jadi pada bulan Maret misalnya aktiva lancar musiman sebesar 1.500.000 ini akan dibiayai oleh dana permanen sebesar 1 juta,
dan 500.000 sisanya dibiayai oleh dana musiman. Tujuan utama dari strategi ini adalah mengutamakan risiko yang rendah meskipun harus menghadapi imbal hasil yang rendah pula. Kita lihat perbandingan dari ketiga strategi modal kerja tersebut ya. Ini yang konservatif, yang moderat, yang agresif. Kita lihat yang konservatif ini adalah current rasionya atau rasio lancarnya adalah 600% atau 6 kali. Sedangkan yang moderat rasio lancarnya adalah 100% atau 1 kali. Sedangkan yang agresif ini lebih kecil lagi ya, 0,86 kali atau cuma 86% ya. Oke, kelihatan sekali ya. Yang konservatif ini lebih mengutamakan likuiditas, sedangkan yang moderat ini seimbang antara risiko dengan likuiditas. Sedangkan yang agresif ini nggak peduli ya, likuiditasnya rendah, yang penting keuntungannya yang tinggi ya, imbal hasilnya tinggi. Kita lihat sekarang laporan laba ruginya. Laba bersih setelah pajak untuk konservatif 7.700.000, sedangkan yang moderat adalah 11.200.000 dan yang agresif 11.900.000. Kita lihat sekarang return on equity-nya ya, pengembalian dana modal untuk pemegang saham. Untuk konservatif 7,7%. Sedangkan yang moderat 11,2%. Kita lihat yang agresif ini ya lebih tinggi 11,9%. Sedangkan untuk menghitung ROE ini adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki ya, kali 100%. Nah, dari tabel perbandingan tersebut maka kita bisa melihat bahwa strategi konservatif ini memiliki tingkat likuiditas tertinggi ya, tapi risikonya rendah, yang ditandai dengan modal kerja bersih dan rasio lancar terbesar. Namun imbal hasilnya terendah, yaitu ROE-nya tadi paling kecil ya 7,7%. Sedangkan strategi agresif ini mempunyai tingkat likuiditas yang rendah, tapi risikonya tertinggi ya, ditandai dengan modal kerja bersih dan rasio lancarnya yang negatif ya, dan lebih kecil dari 1. Tetapi imbal hasilnya atau ROE-nya yang tertinggi yaitu 11,9%. Sedangkan yang strategi moderat ini yang berada di antara dua strategi lainnya ya, dengan likuiditas atau risiko maupun imbal hasil atau ROE berada pada rentang antara konservatif dan agresif ya. Oke, sekarang kita lihat soal-soal untuk latihan ya. Misalkan ini ada neraca PT Melati dan neraca PT Mawar yang untuk tanggal 31 Desember. Diringkas sebagai berikut ya. Ini Melati ya, jumlah total asetnya adalah 600 juta, sama-sama 600 juta ya. Sedangkan posisi masing-masing komponennya beda-beda. Kemudian laba bersih atau earning before interest and tax-nya masing-masing perusahaan adalah sebesar 90 juta rupiah dan pajaknya adalah 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah return on equity atau ROE masing-masing perusahaan jika tingkat bunga utang jangka pendek 11% dan bunga utang jangka panjang 14%. Kemudian perusahaan manakah yang lebih berisiko? Ya, kita hitung ya. Untuk Mawar dulu ya, kita lihat Mawar. Laba sebelum bunga dan pajaknya 90 juta rupiah. Bunga jangka pendek 11%. 11% ya. Berarti cuman dari hutangnya tadi ya. Tadi berapa hutangnya? Maka bunga jangka pendeknya adalah 6.600.000. Sedangkan bunga hutang jangka panjang 14% adalah 33.600.000. Maka laba sebelum pajak adalah 90 juta dikurangi 49.800. Kemudian pajaknya 40%, 40% dari laba sebelum pajaknya atau 19.920. Maka laba setelah pajaknya 29.880. Sedangkan ROE-nya adalah 9,96%. Sedangkan PT Melati ROE-nya adalah 11,04%. Ini untuk ROE-nya ya.
Kita lihat modal kerja besi untuk masing-masing perusahaan. Untuk PT Mawar, ya, aktiva lancarnya adalah 300 juta, utang lancarnya 60 juta, sehingga modal kerja bersihnya adalah 250 juta rupiah. Sedangkan PT Melati adalah aktiva lancarnya 240, sedangkan utang lancarnya 240, 0, ya. Berarti nggak ada kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Sehingga kita bisa simpulkan PT Melati yang lebih berisiko karena modal kerja bersihnya adalah 0, ya. Walaupun ROE-nya lebih besar, ya. Ini yang agresif tadi, ya. Contoh yang kedua, misalkan PT Mulia sedang mempertimbangkan usulan kebijakan modal kerja, di mana perusahaan saat ini memiliki aktiva tetap 150 miliar dan bermaksud mempertahankan debt ratio-nya dalam 40%. Artinya jumlah utangnya 40% dibandingkan dengan modal sendiri, ya. Tingkat bunga utang jangka pendek maupun jangka panjang sama 9%, sedangkan pajaknya adalah 40%. Dari data, ada 3 usulan jumlah aktiva lancar yang ditargetkan, yaitu 30%, 40%, 50% dari penjualan yang besarnya adalah 750 miliar. Jadi penjualan. Laba sebelum bunga dan pajak adalah 14% dari penjualan, ya. Berdasarkan data tersebut, hitunglah perkiraan rate ROE untuk masing-masing usulan tersebut dan simpulkan. Oke, kita lihat, ya. Kita bikin neracanya dulu. Jadi neraca untuk aktiva lancar alternatif pertama adalah persentase dari sel, ya, tadi ini. Sehingga aktiva tetap bersihnya adalah kelebihan total aset dikurangi dengan aktif aset lancar. Sedangkan utang adalah total aset dikali dengan debt ratio-nya. Tadi debt ratio-nya 40%. Sedangkan ekuitas adalah total aset dikurangi dengan utang, sehingga jumlah utang dan ekuitasnya adalah untuk pertama 375, yang kedua 450 juta, dan yang ketiga 525 juta. Kemudian laporan laba ruginya kita lihat, ya. EBIT-nya adalah 14% dari penjualan, ya. Sama-sama semuanya. Sedangkan bunganya adalah 9% dari utang. Tadi utangnya kita hitung, ya, jadi 9% dari utang. Untuk alternatif pertama 13.500, yang kedua 16.200, yang ketiga 18 juta. Sehingga laba sebelum pajaknya adalah, sedangkan pajaknya 40% dari laba sebelum pajak. Laba setelah pajak untuk masing-masing alternatif, ya, pertama 54.900, yang kedua 53.280, yang ketiga 51.660. Maka ROE-nya adalah yang pertama 24,4%, yang kedua 19,73, dan yang ketiga cuma 16,5%. Maka kita bisa simpulkan bahwa modal kerja kotor terbesar dan ROE terkecil adalah alternatif yang ketiga, ya. Jadi ini konsisten dengan trade-off likuiditas dan profitabilitasnya. Demikian paparan Bapak untuk mata kuliah manajemen keuangan materi tentang tatap muka 3, yaitu berbicara tentang modal kerja. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan bicara di dalam kelas. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.